Selamat pagi. Hari ini kita akan menjelaskan konsep apa itu proyeksi peta. Sebagaimana kita ketahui, peta adalah sebuah benda dua dimensi, ya, sebuah benda dua dimensi. Dua dimensi, ya, atau lembar itu yang menjelaskan sebuah posisi titik-titik dari sebuah permukaan bumi. Nah, padahal kita tahu adalah permukaan bumi itu bentuknya adalah seperti kulit bola atau sphere, ya. Sphere. Nah, kulit bola. Nah, tentunya kulit bola ini ada tiga dimensi. Padahal kita buat peta dalam bentuk dua dimensi. Nah, artinya kita memerlukan sebuah metode untuk memproyeksikan letak titik-titik atau posisi sesuatu di muka bumi yang berupa tiga dimensi, yang berbentuk kulit bola, diproyeksikan ke satu lembar peta yang merupakan bentuknya dua dimensi. Nah, untuk melakukan proses proyeksi ini ada tiga macam teknik dasar, ya. Teknik yang paling dasar, prinsip dasarnya bagaimana sebuah posisi permukaan bumi yang berbentuk kulit bola tiga dimensi diproyeksikan ke bidang dua dimensi. Yang pertama adalah menggunakan proyeksi kerucut, yaitu conical projection. Kemudian yang kedua menggunakan disebut sebagai cylindrical projection atau proyeksi ke bidang silinder. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi panel, yaitu kulit bola bumi diproyeksikan ke bidang planar. Untuk mudahnya membayangkan bagaimana proses proyeksi itu terjadi, maka kita bayangkan kulit bumi ini kita bayangkan sebagai sebuah lampion. Nah, di dalam lampion ini ada lampunya. Kalau lampu ini menyala, maka bisa kita bayangkan bahwasanya semua titik-titik yang ada di kulit bumi ini akan terproyeksikan oleh cahaya lampu dan menimbulkan bayangan di bidang kerucutnya. Menurut bayangan di kerucut, misalkan ini ada titik satu nih. Nah, akibat adanya sinar ini, maka dia akan terproyeksikan ke sini. Nah, kemudian ada titik berikutnya di kulit bumi akan diproyeksikan ke bidang kerucutnya itu. Titik yang ketiga juga demikian. Nah, kemudian ada misalkan ada titik tersebut, kita sinar lampunya ini akan terproyeksikan di kulit kerucut. Nah, bila kerucut ini dibuka, ya, jadi kalau kerucut ini dibuka kan nanti hasilnya setelah dibuka kan akan ada seperti ini, ya. Nah, itulah setelah dibuka kerucutnya. Maka tiga titik ini tadi, 1, 2, 3, yang awalnya berada di muka kulit bola bumi akan terproyeksi di bidang kerucut yang telah dibuka. Nah, dengan sistem proyeksi seperti ini, maka akan terjadi perubahan sistem koordinat dari kulit bumi tiga dimensi menjadi dua dimensi.
Dengan cara yang sama, seluruh titik-titik posisi di kulit bola bumi bisa diplotkan ke bidang 2 dimensi yang dilengkupkan sebagai bentuk kerucut. Dengan cara yang sama, dengan cara analogi yang sama, maka ini juga dilakukan untuk proyeksi silinder, yaitu dengan menggunakan silinder. Jadi seolah-olah bidang 2 dimensi itu dilingkupkan ke bumi menjadi bentuk silinder. Nah, diproyeksikan dari pusat bumi, maka seluruh titik-titik ini tentunya akan terplot bayangannya di bidang silinder, sehingga seluruh titik ini, seluruh bayangan yang ada di bidang silinder nanti, kalau silindernya ini nanti dibuka, kalau ini nanti silindernya dibuka gitu ya, ini ganti warna. Kalau misalkan silindernya ini dibuka, maka kan kita kan mendapatkan bidang kertas seperti ini. Dan kalau silindernya ini dibuka, maka jadi seperti itu. Sehingga titik 1, 2, 3 ini juga nanti akan terplot di bidang yang baru. Sehingga seluruh titik itu akan diplot di bidang yang baru. Nah, pun juga dengan yang planar ini, maka akan diproyeksikan ke seluruhnya, jadi ke sana. Jadi seolah-olah kulit bumi itu sebagai sebuah lampion yang di dalamnya ada sumber cahaya. Nah, tentunya ini adalah penjelasan penjelasan prinsip dasarnya. Dalam praktisnya, semua ini akan diterjemahkan menjadi algoritma matematika yang sehingga nanti di dalam program komputer kita bisa mengkonversi, misalkan dari proyeksi planar dikonversi ke proyeksi silinder, atau dari proyeksi konikel diproyeksikan ke silinder, dan sebaliknya, karena masing-masing mempunyai algoritma matematika yang menjelaskan sistem proyeksi dari kulit bumi ke masing-masing bidang 2 dimensi tersebut, ya, masing-masing bidangnya juga 2 dimensi, yang juga 2 dimensi, walaupun dengan 3 pendekatan berbeda, yaitu proyeksi kerucut, proyeksi silinder, dan proyeksi planar. Nah, pada saat ini telah banyak sistem standar sistem proyeksi, sehingga yang secara umum dipakai di sistem peta, ya, sistem peta. Mungkin secara mendetail tidak akan dijelaskan di sini. Yang jelas, misalkan ini sistem peta Mercator, ya. Ini pendekatannya dengan menggunakan proyeksi silinder. Kemudian Miller, juga menggunakan proyeksi silinder. Kemudian ini ada Albert. Nah, Albert ini yang menggunakan proyeksi konikel atau kerucut. Kemudian ada juga ini Lambert ini menggunakan proyeksi planar. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita bisa bayangkan bahwasanya bidang planarnya itu persis tegak lurus diletakkan di kutub utara, ya, sumbu kutub utara. Kemudian ini ada proyeksi Mollweis. Nah, Mollweis ini sebenarnya masih kombinasi dari salah 2 dari 3 macam itu. Kemudian ada ortografik, kemudian ada
Robinson. Nah, Robinson ini menggunakan pseudo cylindrical. Jadi sudah merupakan gabungan dari tiga teknik dasar tersebut tadi. Nah, apa yang kita lihat di sini, ya, kita bisa melihat bahwasanya akibat dari proyeksi itu tadi, nah ternyata bentuk sebuah area di kulit bumi akan terdistorsi, ya, akan terdistorsi karena proses proyeksi. Nah, ada yang terdistorsi itu ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah distorsi, mungkin kita bikin ya, yaitu yang terdistorsi adalah ada 4 ya. Yang pertama adalah distorsi jarak, kemudian distorsi bentuk, jadi bentuknya berubah, tidak sesuai aslinya lagi. Kemudian ada juga distorsi arah, ya. Jadi misalkan arah utaranya di setiap selembar peta jadi mungkin agak terdistorsi, ya. Tidak sama untuk zat-zatnya. Kemudian yang terakhir adalah distorsi luasan atau area. Nah, akibat dari proses proyeksi tadi akan terjadi 4 macam distorsi, yaitu jarak, distorsinya jarak, yaitu kemudian distorsi bentuk, distorsi arah, dan luasan. Namun tidak perlu khawatir karena proses transformasi itu secara algoritma sudah tercatat rapi, sehingga apabila kita menginginkan jarak yang sesungguhnya atau arah yang sesungguhnya atau berapa luasan area yang sebenarnya, maka masih bisa dihitung karena algoritma transformasinya tetap. Jadi semua bisa ini, termasuk konversi dari satu peta ke peta yang lain. Hal lain yang bisa kita lihat adalah, kita balik lagi atas ya. Nah, distorsi jarak, arah, bentuk, dan luasan itu akan berbeda-beda, ya. Misalkan untuk titik yang paling atau menempel dengan kulit bumi, titik yang menempel dengan kulit bumi di daerah sini, distorsinya akan kecil, ya. Jadi untuk titik yang dekat dengan kulit bumi di skala semakin jauh keluar, maka distorsinya akan semakin besar. Untuk silinder ini, ya, untuk daerah-daerah yang nempel sekeliling ini, sepanjang garis ini, maka distorsi jarak, luasan, dan arahnya kecil. Sementara untuk daerah yang di daerah di luar, yang di luar itu di sekitar ini jauh, ya, akan distorsi yang besar, akan mengalami distorsi yang besar. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu contoh ini adalah salah satu dari teknik proyeksi yang disempurnakan secara metode. Sehingga gini, misalkan bisa jadi silinder salah satu ini kan silinder Mercator ini kan mungkin diminimumkan, ya, errornya atau distorsinya untuk arahnya. Jadi untuk seluruh peta ini dimanapun titik, arah utaranya tetap sana, timurnya juga tetap lurus. Namun dengan teknik ini juga, misalkan kita paksa arahnya itu akurat mungkin, di sisi lain nanti akan terjadi distorsi tambahan pada jarak, bentuk, dan luasan. Nah, demikian juga kalau misalkan distorsi jaraknya kita minimumkan, maka akan terjadi penambahan distorsi arah, bentuk, dan luasan. Nah, jadi itu adalah secara prinsip dasar apa yang disebut sebagai sebuah proyeksi peta. Sebagai kesimpulan, kita kembali lagi ke awal bahwasanya inti dari sebuah proyeksi peta adalah sebuah teknik yang memproyeksikan bentuk muka bumi yang berupa 3 dimensi, yang berupa kulit bola, menjadi
peta, ya, menjadi peta yang 2 dimensi. Nah, dengan demikian segala konsekuensi dari proses tanah proyeksi ini juga perlu diperhatikan. Demikian proyeksi peta. Untuk selanjutnya nanti secara mendetail akan dilanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih.